Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyauda dengan NIM channel D023021 dari Prodi Perpajakan kelas F. Di sini saya akan mempresentasikan PPT yang saya buat dengan materi konsep persediaan dalam akuntansi pajak. Latar belakangnya yaitu persediaan adalah pos-pos aktiva yang dimiliki oleh perusahaan untuk dijual dalam operasi bisnis normal, atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam membuat barang yang akan dijual. Dapat disimpulkan bahwa persediaan merupakan aktiva perusahaan yang menempati posisi yang cukup penting dalam suatu perusahaan, baik itu perusahaan dagang maupun perusahaan industri. Apalagi perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi, hampir 50% dana perusahaan akan tertanam dalam persediaan, yaitu untuk membeli bahan-bahan bangunan. Selanjutnya, pengertian persediaan ialah bagian utama dalam neraca dan seringkali merupakan perkiraan yang nilainya cukup besar yang melibatkan modal kerja yang terbilang sangat besar. Tanpa adanya persediaan barang dagangan, perusahaan akan menghadapi resiko yang dimana pada suatu waktu tidak dapat memenuhi keinginan dari para pelanggannya. Tentu saja kenyataan ini dapat berakibat buruk bagi perusahaan karena secara tidak langsung perusahaan menjadi kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang seharusnya didapatkan. Selanjutnya, jenis persediaan yaitu persediaan barang jadi, persediaan barang dalam proses produksi, persediaan bahan baku langsung, dan persediaan bahan pembantu. Selanjutnya, metode penilaian persediaan dalam akuntansi pajak. Metode penilaian persediaan adalah praktik akuntansi untuk menghitung nilai persediaan yang tidak terjual pada akhirnya periode akuntansi. Metode ini digunakan untuk menyusun laporan keuangan perusahaan seperti neraca dan laporan laba rugi. Beberapa metode penilaian persediaan yang umum digunakan adalah FIFO, LIFO, dan average atau juga identifikasi khusus. Selanjutnya, sistem pencatatan dalam persediaan. Pengertian sistem pencatatan persediaan adalah sebuah metode yang digunakan dalam sebuah usaha dengan jenis industri perdagangan barang. Fungsi dari adanya sistem tersebut adalah mencatat banyaknya jumlah persediaan yang dimiliki. Tentu saja dengan begitu pengusaha tidak akan kehabisan stok barang di lapangan, sehingga tidak ada risiko barang kosong jika pembeli ingin melakukan transaksi. Dalam implementasinya, sistem ini dibagi menjadi dua, yaitu metode fisik maupun metode perpetual. Untuk memilih salah satu di antara dua sistem tersebut, tentunya perlu memahami secara lebih mendalam mengenai keduanya. Berikut ini adalah informasi lengkapnya, yaitu metode perpetual adalah pada dasarnya metode perpetual juga sering disebut dengan metode buku. Pengertiannya merupakan sebuah metode pencatatan jenis perusahaan barang perdagangan yang dapat digunakan untuk jenis usaha yang erat kaitannya dengan transaksi yang ada. Yang kedua, metode fisik kedua adalah salah satu metode yang berbeda dengan sebelumnya. Hal ini sering disebut dengan sistem periodik atau fisik. Hal tersebut karena sistemnya akan mencatat secara periodik atau secara tidak langsung ketika terjadi sebuah transaksi, sehingga proses pencatatan akan dilakukan pada tiap akhir periode yang bisa dilakukan dengan melakukan perhitungan pada persediaan stok hitungan barang. Sampai di sini saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.